Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Maus, Ibu Lili Kuswanti SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMP Negeri 1 Maus. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang kelak akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya dan Ibu Vera akan menyampaikan tentang 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ma tab'anu adama inna qata'a lamaluhu ila min salasin." Apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi. Yang biasanya rajin bersedekah, sudah tidak bisa bersedekah lagi. Tapi ada 3 amalan yang meskipun kita telah meninggal dunia, amalnya masih terus mengalir. Amalan apakah itu? Amalan yang pertama, sedaqatin jariyatin. Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang diletakkan di sebuah tempat, di mana di tempat itu kebaikan terus terjadi. Maka bersama terjadinya kebaikan tersebut akan menjadi pahala untuk kita semua. Misalnya, ikut membantu dalam pembangunan musola atau masjid. Ketika kita sudah meninggal nanti, maka sebanyak orang yang sholat di musola atau masjid tersebut, pahalanya akan mengalir ke kita. Karena kita punya andil, kita punya saham, meskipun saham kita hanya berupa doa, karena kita tidak punya apa-apa. Meskipun saham kita hanya berupa tenaga, kita hanya bisa membantu tenaga berupa tenaga dalam pembangunan masjid tersebut, atau sahamnya berupa uang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersedekah tidak harus dalam wujud harta benda, tapi bisa berbentuk tenaga atau perbuatan. Sekecil apapun sedekah yang kita berikan dengan ikhlas, pasti akan Allah berikan pahala baginya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Vera Rahma Anggraini. Selanjutnya, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam hal kebaikan. Selama ilmu yang diajarkan tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, setidaknya maka selama itu pula pahalanya tidak henti mengalir kepadanya meski telah meninggal dunia. Contoh ilmu yang bermanfaat yaitu dapat diilustrasikan seperti seorang penulis yang menghasilkan tulisannya menjadi sebuah buku
lalu dipakai banyak orang. Selama buku tersebut sering dibaca, digunakan untuk belajar, dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka penulis buku tersebut akan mendapatkan pahala jariahnya. Ilmu yang bermanfaat bisa berupa usaha menunjukkan seseorang ke jalan yang baik, seperti beribadah, menuntut ilmu, mencintai Al-Quran, mencintai Rasul, dan lain sebagainya. Sabda Nabi riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk atau kebijakan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Anak soleh adalah anak yang senantiasa berbakti, menuruti nasihat orang tua, berada di jalan Allah, serta selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Meskipun orang tua yang didoakan telah wafat, doa dari anak yang soleh tidak akan pernah terputus pahalanya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak secara Islami, menanamkan akidah sejak dini kepada anak, dan membimbing anak menjadi generasi Qur'ani, karena di balik kebanggaan memiliki anak yang patuh, bertakwa, dan soleh dan soleha, ada amal ibadah dan kebaikan dari anak soleh yang akan senantiasa mengalir kepada orang tuanya. Bagi seorang anak, kewajiban berbakti kepada orang tua hendaknya tidak boleh terputus setelah mereka wafat. Bakti kepada orang tua setelah meninggal dunia dapat dilakukan dengan mendoakannya, melaksanakan wasiat-wasiatnya, serta mempererat hubungan tali silaturahmi mereka dengan orang lain maupun kerabatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita memanfaatkan kesempatan untuk beramal di bulan suci Ramadan ini, baik sedekah jariyah atau wakaf, menyampaikan ilmu maupun mendidik anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan mau mendoakan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.